Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi ibu-ibu untuk hadir di pertemuan kelompok hari ini. Pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kelompok yang bulan lalu. Jadi kita mulai hari ini kita membahas tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Jadi sebelum kita masuk ke materi soal modul 7 ini, kita review lagi. Ibu masih ingat soal pertemuan yang bulan lalu? Ya. Soal apa itu? Pemanfaatan bantuan sosial untuk memenuhi gizi anak. Ya, benar sekali. Jadi hari ini kita lanjut lagi tentang mencuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar. Jadi materinya itu cuci tangan pakai sabun. Jadi kenapa kita harus cuci tangan pakai sabun? Agar kuman-kuman yang di tangan itu mati. Karena sekarang ini sudah banyak virus yang bermunculan. Contohnya itu COVID-19. Nah, COVID-19 itu rata-rata penyakit menular itu 80% menular lewat tangan yang kotor. Ketika kita cuci tangan dengan sabun, 80% kuman yang di tangan ini hilang, akan mati. Dan kenapa itu berhubungan dengan stunting? Karena kalau anak-anak yang tangan kotor, dapat dengan mudah itu bakteri masuk ke sistem pencernaan usus melalui mulut kan, ke usus, dan ketika itu lama tidak disembuhkan atau tidak ditangani, lama kelamaan anak akan mengalami gangguan pencernaan dan kekurangan gizi. Efeknya itu kekurangan gizi dan mengalami stunting. Itu berat badan tidak normal, pertumbuhan anak tidak normal. Itu kenapa kita harus cuci tangan pakai sabun. Kenapa penting cuci tangan? Ibu-ibu sering cuci tangan pakai sabun? Ya. Biasanya kapan? Sebelum memasak itu Sebelum cuci tangan. masak, sebelum makan, Pakai sabun? pakai sabun. Iya. Menurut WHO itu dan Kementerian Kesehatan ada 5 waktu cuci tangan. Wajib untuk cuci tangan di 5 waktu itu. Pertama, sebelum memasak. Kedua, sebelum makan. Ketiga, setelah buang air kecil, buang air kecil, buang air besar itu wajib cuci tangan. Keempat, setelah beraktivitas seperti yang sekarang kita jalani sekarang ini, mau kemana-kemana, mau masuk di rumah orang, cuci tangan pakai sabun. Rata-rata kan ada ke kantor desa pun, ke puskes, wajib cuci tangan. Terus kelima, sebelum menyusui, untuk yang ibu-ibu ada anak bayi, itu yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Ada yang kurang jelas atau sejelas? Jelas. Yang pertama apa? Kapan? Sebelum memasak. Kedua, Sebelum makan, ketiga, buang air kecil, setelah buang air kecil dan air besar. Keempat, setelah bekerja, beraktivitas. Dan kelima, sebelum menyusui, bagi yang punya anak bayi. Setelah itu kita akan mempraktekkan cuci tangan. Tapi sebelumnya saya mau tanya, ibu-ibu kalau cuci tangan bagaimana? Hanya gosok-gosok biasa? Iya. Kalau taruh sabun langsung Gosok-gosok biasa. Sudah itu. Terus langsung bilas dengan air, tidak lama kan? Ambil tisu. Ambil tisu. tisu. Ya, sebenarnya itu cuci tangan seperti itu kurang tepat atau kurang baik dan benar lah. Yang menurut anjuran Kementerian Kesehatan itu ada 6 langkah cuci tangan. Dan itu kalau sekarang itu memang sekarang sudah sering disosialisasikan di mana-mana.
Nanti kita praktekkan sama-sama. Saya mau praktekkan dulu, nanti ibu praktekkan secara saya ya. Pertama itu bilas tangan dengan air, kasih kalau bahasa di sini kasih basah dulu, basah dulu tangan, terus taruh sabun, kita gosok memutar dua sisi, kiri kanan dulu, kiri, terus punggung tangan sama sela-sela yang di atas sebelah kanan, terus sebelah kiri punggung tangan sampai di sini, baru sela-sela jari di telapak tangan, Kanan juga ya. kanan dulu baru kiri, baru posisi mengunci begini. Ini yang untuk buku-buku tangan. Sampai di sini, ini begini. Gitu. Terus setelah itu ini 3 kali. Setelah itu ujung jari putar di atas telapak tangan. Setelah itu bilas dengan air dan air kering. Coba sama-sama. Kita praktekkan sama-sama. Pertama gosok, memutar, putar, terus punggung sebelah kanan. Ganti-gantian Pak ya. Iya. Terus sela-sela seperti itu. Pokoknya kanan dulu baru kiri. Terus setelah itu buku-buku tangan. Karena itu sering tidak kena kalau kita biasa cuci tangan seperti biasa, itu tidak kena. Setelah ini saling mengunci begini. Terus yang ibu jari juga sering kan tidak kena, itu yang di sini kan sering kalau cuci tangan biasa begini tidak kena yang ini. Setelah itu ujung jari juga, ujung jari digosok di telapak tangan. Karena ujung jari itu paling banyak menempel kuman ketika orang atau ketika kita dari kamar mandi. Paling banyak itu bakteri itu di kamar mandi sama di handphone, dan paling banyak menumpuk di ibu jari. Kenapa ibu jari harus digosok-gosok seperti itu? Cuman itu kadang kan kita tidak peduli, karena tidak tahu juga mungkin. Setelah itu bilas dengan air bersih, terus pakai tisu. Oke? Tidak mudah apa-apa, ulang lagi. Nanti ulang di rumah saja. Ini pertama gosok putar, kedua itu punggung tangan begini, ketiga yang ini telapak tangan, keempat ini, kelima ini, keenam ini. Setelah itu saya mau kasih ingat lagi soal mencuci tangan itu harus dengan sabun, tapi sabun itu baiknya sabun mandi yang batangan atau sabun cair, yang cuci piring pun bisa untuk sabun cair. Cuma jangan sabun bubuk deterjen, karena itu ada kayak ada zat kimia yang tidak baik untuk tangan. Sama yang sabun colek itu tidak dianjurkan. Kita diskusi tadi, kita di sesi akhir di penutup. Jadi sebelum ditutup saya mau tanya, apa ibu punya tempat cuci tangan di rumah? Ada. Ya, kalau yang belum ada, jangan lupa bikin atau buat dengan yang barang-barang sederhana. Contoh itu ember. Biasanya kan kalau sekarang ember dikasih keran di bawah. Ya. Atau atau galon air minum yang aqua yang ada keran, misalkan ada. Kalau yang punya dana lebih, bisa bikin pipa yang dari PDAM langsung pasang di depan rumah. Ya kan, kalau punya dana lebih. Terus sediakan juga sabun yang tidak harus mahal. Sudah ada yang itu ada yang
bantuan ember ini. Tidak harus dengan sabun mahal Dettol, dia antiseptik. Wajib setidaknya pakai yang Mama Lemon saja, sabun cuci piring, tidak apa-apa. Terus juga air, kalau yang pakai wadah itu kayak ember atau galon, harus rutin dikuras, dicuci, karena 6 hari itu langsung ada lumut di dalam. Iya. Jadi rutin wajib dicuci. Nah, sebelum saya tutup, tidak ada pertanyaan. Dan untuk sebelum kita bubar akhiri pertemuan hari ini, saya cuma mengingatkan kalau informasi yang Ibu dapat hari ini soal cara mencuci tangan, terutama itu yang penting, sebaiknya dan saya minta ibu-ibu sampaikan minimal di keluarga dalam rumah dulu, untuk ibu-ibu juga kasih informasi lah, kasih tahu atau praktekkan di depan anak-anak, terutama anak-anak yang malas cuci tangan. Serta jangan lupa untuk memanfaatkan bansos BPNT yang mungkin beberapa hari ke depan akan menerima lagi, yang bulan September. Untuk bulan September jangan lupa untuk dioptimalkan sebagai pemenuhan gizi anak, serta jangan lupa sering-sering cuci tangan di lima waktu yang saya sebutkan tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.